Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai Olimpiade Kimia, baik SMA maupun perguruan tinggi ya. Ya, kali ini di video kali ini insya Allah kita akan membahas soal kali ini bukan soal Olimpiade SMA ya. Sekarang kita bakalan beralih ke ONMIPA. Sini ONMIPA itu singkatan dari Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tingkat perguruan tinggi ya. Nah, ini saya bahas soal tahun 2018. Nah, ini tingkat wilayah. Jadi tingkat wilayah itu sebelum tingkat nasional gitu. Jadi kalau di perguruan tinggi itu kalau nggak salah wilayahnya itu tuh ada 13 yang dibagi jadi 13 kopertis ya. Saya lupa kopertis singkatan dari apa. Yang jelas ada 13 wilayah, terus nanti diujikan. Nah, setiap wilayah itu nanti punya perwakilan di nasional. Nah, kali ini saya membahas di tahun 2018. Nah, perbedaan dengan Olimpiade tingkat SMA maupun tingkat perguruan tinggi itu adalah paket soalnya. Kalau di SMA itu paket soalnya hanya satu paket, jadi misalkan waktunya 2 jam atau 2,5 jam, itu disediakan satu paket soal yang isinya ada kimia analitik, kimia organik, ada kimia anorganik, ada kimia fisik, dan ada analitik, fisik, organik, apa lagi ya? Analitik, anorganik, fisik, organik, dan satu lagi mungkin biokimia ya, meskipun biokimia jarang. Nah, sementara kalau di perguruan tinggi itu biasanya kita dikasih 4 paket soal. Nah, paket soalnya itu masing-masing memiliki materi-materi yang berbeda. Pertama itu misalkan di sini materinya kimia anorganik ya. Jadi ada materi kimia anorganik, materi kimia fisik, materi kimia organik, dan materi kimia analitik. Itu biasanya masing-masing satu hari itu kita dapat 2 paket. Jadi di sini ada sesi 1, sesi 2-nya juga sama. Sesi 2-nya itu 120 menit juga. Jadi satu hari kita mengerjakan 4 jam, 2 paket soal. Jadi biasanya lombanya tuh 2 hari, seperti itu. Nah, ini tahun 2018 ya. Saya dulu tahun 2013 ikut ONMIPA-nya. Ini dari tingkat wilayah sampai tingkat tingkat perguruan tinggi ya. Dulu nasional itu di Jogja kalau nggak salah. Saya lupa 2018 di mana. Nah, ini jadi perbedaannya seperti itu ya. Kalau tingkat kesulitannya sebenarnya tingkat kesulitannya standar sih sebenarnya. Standar olimpiade. Tapi yang jelas biasanya tingkat kesulitan di perguruan tinggi itu tentu saja berbeda dengan SMA dan materinya adalah materi perguruan tinggi ya. Jadi biasanya anak SMA tuh sulit untuk bisa mengerjakannya. Bahkan kalau misalkan para medalis olimpiade juga belum tentu bisa mengerjakan soal ONMIPA ini karena materinya materi perguruan tinggi, kecuali mereka juga masuk ke perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi yang sejurusan lah biasanya kayak gitu. Karena materinya cukup mendalam lah gitu. Nah, di sini ada 7 halaman, 6 soal esai. Nah, esai semua ya, jadi nggak ada PG biasanya. Kita 20 menit. Nah, di sini ada rumus biasanya, cuman rumusnya lebih dikit nih, adalah rumus energi Kisi dari menggunakan Born-Lande equation. Terus yang ini masalah Joule, ini adalah energi kolom ya, energi kolom ini tabel periodik. Dan biasanya AR-nya itu ada di sini, atau biasanya kita dikasih tahu atau dihafalkan sih sebenarnya. Nah di sini kita biasanya itu soal nomor 1 itu soal yang paling mudah ya. Jadi di ONMIPA itu biasanya itu soal pertamanya itu soalnya mudah. Biasanya anak SMA pun bisa mengerjakannya, anak SMA yang olimpiade ya. Biasanya tetap bisa mengerjakannya, tapi biasanya soal-soal selanjutnya itu biasanya lebih sulit. Nah, di sini juga kayaknya masih bisa mengerjakan nih tentang energi Kisi, kristal, masih bisa. Nah, ini yang biasanya sulit untuk dikerjakan buat anak SMA, Olimpiade SMA. Jadi ini bisa buat pembelajaran lebih lanjut sih. Nah, ini ada struktur molekul ion kompleks, vibrasi, terus ya masalah vibrasi sih. Nah, sekarang kita mulai aja dari pembahasan nomor 1 ya. Dan mungkin ini videonya akan dibagi menjadi beberapa part seperti biasa, dan satu part itu satu soal untuk memudahkan dan memfokuskan kita pada soal-soal tertentu saja. Nah, ya kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya sudah ini kan tangkumannya ya. Soal ONMIPA 2018 30 wilayah Hakim, dan ini
soalnya. Jadi soal pertama itu kita diminta untuk menjawab dari ini ya. Soalnya itu diminta untuk menjawab larutan AgNO3 0,2 molar sebanyak 100 ml dicampurkan dengan 100 ml larutan asam asetat yang konsentrasinya juga sama 0,1 yang konsentrasinya adalah 0,1 molar. Pencampuran kedua larutan ini tidak menghasilkan endapan, tetapi pengionan Ka dari HF dan HC2H3O2 atau ini asam asetat ya, masing-masing adalah 6,5 kali 10 min 4 dan 1,8 kali 10 min 5. Sedangkan KSP Ag asetatnya adalah 2,3 kali 10 pangkat min 3. Nah, ditanyakan adalah pertama, endapan apakah yang memungkinkan terbentuk pada pencampuran tersebut. Nah, kita sudah pada tahu ya, karena di sini ada perak dan di situ ada ion asetat, maka pasti yang memungkinkan itu hanya perak asetat, ya kan? Di sini nggak ada pencampuran lain, dan di sini HF cuman ada nilai Ka-nya doang, tapi nggak ada nggak ada ion F-nya kalau di sini. Jadi kalau misalkan Ag nitrat tambah asam asetat ya yang memungkinkan mengendap ya sudah pasti Ag asetat. Asam nitrat kan nggak mungkin mengendap. Nah, jadi kemungkinan mengendapnya adalah Ag asetat. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ini kemungkinan mengendapnya apa? Kemungkinan mengendapnya ya ini, endapan yang mungkin terbentuk itu adalah Ag asetat. Nah, Ag asetatnya. Ag asetat. Nah, selanjutnya soal selanjutnya yang tadi gampang ya. Soal selanjutnya itu adalah tunjukkan dengan perhitungan mengapa pencampuran kedua larutan tersebut tidak menghasilkan endapan. Jadi kita mencampur nih Ag nitrat sama asam asetat dengan konsentrasi satunya Ag nitratnya itu 0,2 molar dan asetatnya itu 0,1 molar, dicampurkan masing-masing 100 ml. Nah, ingat ya, karena yang dicampurkan itu adalah masing-masing volumenya 100 ml, berarti otomatis volume totalnya itu jadi 200 ml. Nah, karena volume totalnya itu meningkat 200 ml, maka yang terjadi apa yang terjadi adalah akan terjadi pengurangan konsentrasi. Jadi konsentrasi yang ada Ag nitratnya, jadi Ag plusnya itu berubah konsentrasinya dari 0,2 molar menjadi 0,1 molar. Kenapa? Karena volumenya itu meningkat 2 kali lipatnya gitu, sedangkan molnya itu sama-sama saja. Maka otomatis dia Ag plusnya jadi 0,1 molar, sedangkan asam asetatnya itu konsentrasinya juga setengahnya, jadi 0,05 molar. Berarti otomatis konsentrasi baru dari Ag nitratnya itu adalah 0,1 molar, sedangkan konsentrasi baru dari asam asetatnya ini adalah 0,005 molar. Kenapa? Karena setengahnya ya. Karena ini kan volumenya 2 kali lipatnya. Maka otomatis dari sini kita bisa tuliskan ya, bahwa konsentrasinya itu konsentrasi dari Ag plusnya itu berjumlah 0,1 molar tadi, sedangkan konsentrasi dari kok seperti ini. Oh ya, ini harusnya 0,1 molar. Jadi konsentrasi dari Ag plusnya, misalkan kita lihat di sini ya, konsentrasi Ag plusnya, Ag plus itu jadi 0,1 molar. Konsentrasi Ag plus dari 0,1 molar. Dan sini kita lihat ya, konsentrasi Ag plusnya dari 0,1 molar. Jadi 0,1 molar. Nah, di sini konsentrasi Ag plusnya 0,1 molar. Dan kita masukin di sini ya. Nah, ini yang salah. Konsentrasi Ag plusnya 0,1 molar. Nah, di sini kita bisa lihat konsentrasi Ag plusnya 0,1 molar. Nah, kita harus menunjukkan bahwa hasil kali QSP-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan KSP. Nah, itu bisa kita lihat dari mana? Dari perkalian ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini, kita punya QSP ya. Kita punya QSP. Jadi, untuk mengidentifikasikannya, kita punya QSP. Nah, kita punya QSP. Kita lihat di sini. Jadi QSP-nya itu sama dengan konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi C2H3O2 minus. Nah, ini ya. Nah, ini seperti itu. Nah, sehingga apa? Nah, ini kalau misalkan dia itu mau larut alias tidak ada endapan, maka otomatis QSP-nya itu harus lebih kecil dibandingkan dengan KSP kan ya. Nah, seperti itu.
Jadi ini bisa dibilang kita harus identifikasi ya. Ya, kita harus identifikasi bahwa nilai QSP-nya sama dengan AG plus kali C2H3O2 minus. Nah, ini QSP-nya. Nah, ini QSP-nya ya. So, kita lihat sini QSP-nya segini, sekian. Nah, nilai QSP ini nilai QSP ini, kalau misalkan jika tidak ada endapan, kan dia sudah bilang ya bahwa tidak ada endapan ya. Jika tidak ada endapan, maka QSP itu harusnya lebih kecil dibandingkan dengan KSP. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita nyari KSP-nya. Nah, KSP itu apa? KSP itu persamaannya kan sama dengan QSP, cuman bedanya dia masuk dalam bentuk setimbangan ya. Nah, bedanya ini adalah keadaan awalnya, ini adalah keadaan setimbangnya. Nah, kita sudah mengetahui konsentrasi Ag plusnya, tadi kita sudah menentukan ya bahwa konsentrasi Ag plusnya itu 0,1 molar. Nah, sekarang kita cari konsentrasi asetatnya nih. Nah, konsentrasi asetat itu tidak sama dengan konsentrasi asetat awal, jadi kita tidak bisa masukkan 0,05 molar. Kenapa? Karena asam asetat itu bisa terurai. Dia bisa terurai menjadi asetat dengan H+ ya. Bisa terurai menjadi asetat dengan H+. Maka otomatis di sini kita tidak bisa masukkan 0,1 molar, tapi harusnya kita masukin 0,05 molar. Maka di sini kita masukin 0,05 molar, sehingga di sini kita tahu 0,05 min X. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa ketika kita masukin nilai Ka-nya, jadi kan kita masukin ini timbangnya itu adalah nih X, ini X, ini adalah 0,05 min X. Nah, sehingga kita masukin nilai Ka-nya sama dengan H+ kali asetat dibagi dengan asam asetat. Nah, H+ dan asetatnya masing-masing adalah X, jadi ini X kuadrat dibagi dengan 0,05 min X. Nah, ini Ka-nya adalah 1,8 kali 10⁴ min 5. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa abaikan ya. Kita bisa abaikan bahwa nilai X-nya itu kita anggap sebagai sangat kecil, sehingga 0,05 min X itu bisa kita abaikan. Bisa kita abaikan menjadi 0,05 saja. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa nilainya itu mendekati 1,8 kali 10⁴ min 5 sama dengan mendekati X kuadrat per 0,05. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapat ternyata X-nya itu adalah 9,49 kali 10⁴ min 4. Jadi kita bisa lihat ya, ini 5 kali 10⁴ min 2, ini 9,49 kali 10⁴ min 4. Cukup jauh ya bedanya. Faktornya itu sekitar 50 kali. 50 kali, jadi pembedanya itu cukup jauh, maka kita bisa abaikan sebenarnya. Nah, karena ini kita bisa abaikan, jadi masuk ya buat perhitungan nilai X-nya, jadi H+-nya itu ternyata sekian ya. H+-nya itu sekian, asetatnya itu sekian. 9,49 kali 10⁴ min 4 molar. Karena bedanya itu jauh, maka asumsi kita terbukti. Nah, setelah itu apa? Setelah itu coba kita masukin nilai QSP-nya. Nah, QSP sama dengan, nah, seperti ini. QSP sama dengan Ag+ kali asam asetat. Nah, Ag plusnya berapa? Ag plusnya itu 0,1 ya. Kita dapetin 0,1, sementara asam asetatnya itu 9,49 kali 10⁴ min 4. Berarti otomatis QSP-nya bisa kita tulis bahwa QSP-nya itu QSP sama dengan Ag plusnya itu 0,1 kali 9,49 kali 10⁴ min 4. Berarti hasilnya itu adalah ini QSP-nya ya.
berarti hasilnya adalah 9,9 kali 10 min 5. Ya, 10 min 5. Nah, kita dari sini sudah terbukti ya bahwa nilai QSP-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan KSP. Di sini kita bisa lihat nilai QSP-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan KSP. KSP-nya itu adalah 2,3 kali 10 min 3, maka otomatis dia pasti tidak akan ada endapan. Maka jadi terbukti bahwa dia itu tidak ada endapan untuk di reaksi tersebut. Seperti itu. Nah, itu yang soal yang B ya. Nah, soal yang C itu adalah tunjukkan dengan udah tadi ini yang B udah. Nah, ini penambahan KF itu dalam campuran menyebabkan Ag asetat itu mengendap. Oh, ternyata ketika kita tambahkan KF itu ternyata ada Ag asetat yang mengendap. Nah, hitung massa minimum KF yang harus ditambahkan ke dalam campuran tersebut agar terbentuk endapan Ag asetat. Nah, kita diminta untuk mencari massa minimum KF ya, supaya Ag asetatnya mengendap. Pertanyaannya adalah kenapa ketika ditambahkan KF, itu dia ada endapan Ag asetat. Nah, salah satunya adalah karena adanya F- ion fluorida ya. Ion fluorida itu kan basa, berupa basa, maka dia akan menarik H+. Nah, kalau misalkan dia menarik H+, menyebabkan apa? Menyebabkan asetat yang ada di larutan itu akan semakin banyak. Nah, ketika asetatnya semakin banyak, maka nilai QSP-nya nanti akan lebih besar dibandingkan dengan nilai KSP. Sehingga otomatis apa? Otomatis dia bakalan ada endapan. Nah, sekarang kita cari berapa massa minimum KF yang harus kita tambahkan supaya ada endapan. Nah, di sini kita lihat di sini. Nah, di sini ini ya persamaan Ka-nya ya. Ka sama dengan HF, Ka HF sama dengan H plus kali F minus per HF. Sementara Ka dari asam asetat itu adalah C2H3 asetat kali H plus per asam asetat. Nah, di sini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita masukkan aja persamaannya. Persamaannya kita bisa lihat di sini. Nah, persamaannya kita bisa lihat di sini F minus si ion fluoridanya itu akan bereaksi dengan asam asetat membentuk HF dan asetat. Nah, sehingga dia akan memiliki tetapan kesetimbangan seperti ini. Asetat kali HF dibagi dengan fluorida kali asam asetat. Nah, ketika nilai K ini, nilai konstanta kesetimbangan ini, kita akan bingung untuk mengetahui nilai konstanta kesetimbangan ini. Tapi kita harus lihat bahwa kesetimbangan itu kan punya sifat ya, bahwa ketika reaksinya dijumlah, maka konstanta kesetimbangannya akan dikali. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, persamaan ini, jadi persamaan yang nilai K ini, itu bisa kita dapatkan dengan mudah, dengan cara apa? Dengan cara, jadi persamaan yang ini nih, nilai K yang ini. Nah, nilai K yang ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari persamaan nah, persamaannya nah, jadi persamaan yang ini, yang di bawah ini, bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara menjumlahkan persamaan. Terlalu, ini harus ada K-nya. Ini coba jadi Ka dari C2H4O2. Nah, ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah penjumlahan dari reaksi yang ini, reaksi yang ketiga ini. Itu adalah penjumlahan dari reaksi pertama dengan reaksi kedua ya. Nah, seperti itu. Oh ya, ini bukan KAHF ya, tapi seper-KAHF. Seper-KA. Nah, ini harusnya seper-KAHF ya.
Jadi ini seperti KAHF. Kenapa? Karena KAHF itu adalah harusnya HF menjadi F minus dan H plus. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita jumlahkan, kita bisa lihat H plusnya akan coret, maka akan menghasilkan persamaan ketiga ini. Sehingga kalau misalkan kita lihat karena menghasilkan persamaan ketiga seperti ini, maka otomatis konstanta kesetimbangannya itu adalah hasil kali konstanta kesetimbangan ini dengan konstanta kesetimbangan ini. Sehingga kita dapat K-nya itu adalah KA dari asam asetat dibagi dengan KA dari HF. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita dapetin nilai konstanta kesetimbangannya, maka kita masukin ke persamaan kesetimbangannya. Nah, persamaan kesetimbangannya kita bisa lihat di sini. Ini adalah F minus, ini adalah asam asetat, ini adalah HF, sini adalah asetat. Nah, F minusnya kita tidak tahu ya mula-mulanya, yang harus kita tambahkan supaya dapat asetat yang kita inginkan. Nah, jadi kita lambangkan dengan A. Sementara di sini asam asetatnya itu adalah konsentrasi awal dari asam asetat yang kita punya, yakni 0,05 molar ya. Jadi asam asetatnya 0,05 molar, HF-nya tidak ada, dan ini tidak ada untuk mula-mula. Nah, ketika dia bereaksi, maka dia bakalan berkurang X, ini berkurang X, ini bertambah X, ini bertambah X. Sehingga saat setimbang, ini adalah A min X, ini adalah 0,05 min X, ini adalah X, ini adalah X. Nah, ketika berbentuk seperti ini, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita lihat di sini, kita butuh dulu nilai asetat yang kita butuhkan itu berapa. Karena untuk mengendap, supaya ada asetat yang mengendap, berarti nilai Q-nya harus sama dengan KSP kan. Nah, sebenarnya kita bisa cari dulu jumlah asetat yang kita butuhkan supaya mulai terjadi pengendapan. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat untuk mencarinya kita gunakan persamaan KSP ya. Jadi untuk mencarinya kita gunakan persamaan KSP. Jadi KSP sama dengan Ag plus kali asetat. Nah, sehingga asetatnya itu adalah KSP per Ag plus. Nah, Ag plusnya apa? Ag plusnya kita sudah tahu ya bahwa Ag plusnya tadi itu 0,1 ya. Ini harusnya 0,1 ya, bukan 0,05. Salah. Ini harusnya 0,1. Jadi kita coba Ag plusnya itu 0,1 ya berarti ya. Berarti ini kita bisa lihat bahwa konsentrasi dari asetat C2H3O2 minus itu nanti sama dengan KSP per Ag plus ya. KSP per Ag plus. Nah, KSP per Ag plus, nah maka itu kita dapat KSP-nya itu adalah 2,3 kali 10 pangkat min 3. 2,3 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 0,1. Nah, sehingga jadinya itu adalah nilainya itu adalah 2,3 kali 10 pangkat min 4. Min 4 molar. Seperti ini. 10 pangkat min, ya 10 pangkat min 4 molar. Nah, sehingga di sini kita bisa dapat. Nah, ini salah. Nah, ini 2,3 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, sini. Jadi kita dapat 2,3 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada 2,3 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, berarti itu kita butuh asetatnya seperti itu. Sementara nilai K-nya kita bisa lihat di sini. Ini adalah X, berarti ini 2,3 kali 10 pangkat min 4, ini adalah 2,3 kali 10 pangkat min 4, ini adalah 2,3 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah 2,3 kali 10 pangkat min 4 ya. Berarti dari sini kita bisa lihat, kita masukin nilai-nilai ininya. Ini kita ganti ya, kita rubah. Kita masukkan nilainya. Bentar. Uh, 2,3 kali 10 min 4. Nah, ini itu jadi ini kita masukin nilainya. 1,8 kali 10 min 5. 6,5 kali 10 pangkat min 4.
Nah, sementara di sini kita bisa lihat ya bahwa dia itu menjadinya apa, x kuadrat dibagi dengan a-x terus dikali dengan, sebentar, ini 0,05 ya, benar, 0,05. Berarti ini 0,05 x. Sini dapat 0,05 min x. Nah, x-nya itu kita masukin seperti yang sudah ya. Masukin berarti masukin saja x-nya itu berapa? Di sini kita tadi dapatnya 2,3 kali 10 min 4 ya. Ini kan 2,3 kali 10 min 4. Ini berarti 2,3 kali 10 min 4. Jadi semua x-nya adalah 2,3 kali 10 min 4. Kita masukin nilai x-nya itu 2,3 kali 10 min 4. 2,3 kali 10 pangkat min 4. Min 4. Nah, ini kita masukin. Masukin 2,3 kali 10 min 4. Udah. Nah, kita masukin di 2,3 kali 10 min 4. Nah, ini kita hitung nilai A-nya. Berarti yang kita cukup lakukan itu adalah tinggal kita hitung nilai A-nya. Maka dari sini kita bisa lihat, ini harusnya nilai A seperti ini aja. Kita masukin di Wolfram nih. Nah, kita masukin di Wolfram. Coba cari nilai A-nya. Nah, ini kita dapat, wah, A-nya cukup ini ya. 2,68 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4. 2,68 kali 10 min 4. Berarti otomatis kita bisa tahu ya, bahwa nilai A-nya itu ada 2,68 kali 10 pangkat min 4. Berarti 2,68 kali 10 min 4 ya. Berarti kita bisa tahu 2,68 kali 10 min 4. Berarti dari sini kita bisa tahu ya bahwa nilai A-nya itu adalah 2, A sama dengan 2,68 kali 10 pangkat min 4. Molar. Nah, ya kita review lagi. Nah, jadi untuk menghitungnya kita bisa lihat ya bahwa nilai K-nya sudah kita masukkan. Nilai K-nya sudah kita masukkan. Nilai K-nya sudah kita masukkan sebagai nilai K yang KA dari asetat dibagi dengan KA dari HF. Nah, setelah itu kita masukin ke persamaannya ya. Di sini K-nya itu adalah KA dari asetat dibagi dengan KA dari HF. Di sini adalah masing-masing itu adalah X, ini jadi X kuadrat. Ini F minusnya jadi A min X ya. F minusnya jadi A min X, ini adalah 0,05 min X, sesuai dengan persamaan kesetimbangan ya. Di sini persamaan kesetimbangan A min X, ini 0,05 min X. Nah, setelah itu apa? Setelah kita dapat 0,0 X kuadrat, ini 0,05 min X, ini A min X. Nah, kita tinggal masukin nilai X-nya, yang kita sudah tahu bahwa nilai X-nya itu ternyata adalah 2,3, Nah, nilai X-nya itu adalah 2,3 kali 10 min 4. Maka otomatis kita masukin saja nilainya, X-nya diganti. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa nilai A-nya itu adalah 2,68 kali 10 min 4 molar.
Dan katanya apa? Konsentrasi dari KF-nya itu adalah 2,68 kali 10 min 4. Nah, setelah itu apa? Kita masukin persamaannya. Berarti 2,68 kali 10 min 4 ya. Berarti kita masukin saja di Wolfram ya. Jadi 2,68 eksponen min 4 kali molaritas volumenya itu 0,2 karena 0,2 liter dikali 58 ya. Ya 58 dikali 58 itu MR nya. Jadi kita bisa lihat, nah kalau misalkan kita lihat perhitungannya, kita bisa lihat untuk yang perhitungannya, maka massa dari KF itu sama dengan molaritas dari KF dikali dengan V larutan kali dengan MR KF. Nah, dari sini kita bisa lihat molaritas dari KF tadi apa? 2,68 kali 10 pangkat min 4 dikali V larutannya itu 0,2 dikali MRKF-nya itu adalah 58. Nah, di sini kita dapat massa KF-nya itu sesuai yang ada di Chrome. Wah, belum. Ini gimana sih? Belum juga. Nah, ini koneksinya bermasalah. Nah, di sini saya dapat 3 kali 10 pangkat min 3 ya. Min 3 gram atau sekitar 3 mg 3,1. Ini saya dapatnya sekitar 3 mg. Jadi dapatnya sekitar 3,1 kali 10 pangkat min 3 gram atau sekitar 3 mg ya. Jadi cukup sedikit ya, kita cukup mendapatkan sedikit KF. Itu nanti langsung mengendap. Seperti itu. Ya, jadi kalau di review lagi kita cari dulu ya asetat yang dibutuhkan. Setelah itu kita masukin nilainya, kita dapat nilai A yang dibutuhkan. Benar kan? Logis ya, 2,68. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu kita masukin nilai setelah kita dapat nilai F-nya, konsentrasi F-nya, F minusnya yang awal, maka otomatis dari sini kita bisa dapat konsentrasi dari KF ya. Konsentrasi dari KF dapat. Ketika konsentrasi dari KF dapat, maka kita tinggal untuk mencari massa kita kalikan dengan volumenya dikalikan dengan MR-nya, maka kita dapat massa dari KF. Kita cukup butuh 3,1 kali 10 min 3 gram alias 3,1 mg ya, sekitar 3,1 mg ya. Sip. Oke. Nah, ya jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir di nomor 1 ini ya. Sub soal terakhir, bukan soal terakhir. Sub soal terakhir. Nah, di sini yang soal nomor D. Nah, yang nomor D ditanya hitung pH larutan ketika tepat akan terbentuk endapan asetat. Nah, kalau di sini kita karena dia pas tepat terbentuk endapan asetat itu kita tahu ya jumlah asetat yang ada di larutan. Ya kan? Jadi kita tahu jumlah asetat yang ada di larutan. Maka kita tinggal mencari saja pakai nilai Ka. Maka kita bisa cari pakai nilai Ka. Maka dari sini kita bisa dapat ya bahwa Ka dari asam asetat itu sama dengan H+ kali asetat dibagi dengan asam asetat. Nah, kita masukin saja
H plusnya itu kita tidak ketahui ya, karena kita mencari pH-nya. Asetatnya kita masukin 4,6 kali 10 pangkat. Ini kalau asetat segini. Oh, berarti juga nih. Asetatnya kita masukin 2,3 kali 10 4 ya. Maka di sini kita bisa lihat, ini kita ubah saja. Jadi dari sini kita masukin ya nilai asetatnya. Ka sama asetat ya. Ka asetat C2H4O2 itu sama dengan H plus dikali dengan C2H3O2 minus dibagi dengan C2H4O2. Nah, seperti itu. Nah, sini kita bisa dapat ya, kayaknya itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sini kali H plusnya itu adalah, nah H plusnya yang kita cari ya, X dikali dengan asetatnya itu ada 2,3 kali 10 min 4. Min 4. Terus kemudian asam asetatnya itu kita dapatnya tadi berapa ya asam asetatnya? Asam asetatnya itu kita dapatnya 0,5 kali 10 pangkat 0,05 dikurang dengan 2,3 kali 10 min 4 ya. 0,5 2,3 kali 10 min 4 0,5, maka kita masukin di sini dia 0,05 min 2,3 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini kita bisa dapat ya. Nah, ini solve. Aduh. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kita masukin ke Chrome, masukin ke ini, nilai ininya, dapat ternyata P 3,9 kali 10 pangkat min 3 molar. Berarti otomatis H plusnya itu 3,93 kali 10 pangkat min 4 molar. Ya, 3,9 kali 10 pangkat min 4 molar. 3,9 kali 10 pangkat min 3. Maka kita bisa dapat bahwa ini 3,9 kali 10 pangkat min 3 molar. 3,9 kali 10 pangkat min 3 molar. Min 3 molar. Nah, ini adalah nilai X alias ini nilai konsentrasi dari H plusnya. Sehingga pH-nya bisa kita tahu bahwa pH-nya itu adalah min log H plus ya. Nah, kita tinggal hitung saja. Kita tinggal hitung nilai ini. Nah, 3,9 kali 10 pangkat min 3 ya. Min log 3,9 eksponen min 3. Nah, ini gunakan, nah ini kita masih pakai logaritma natural. Kita gunakan yang logaritma biasa, dapatnya adalah 2,4. Berarti pH-nya itu 2,4. Maka di sini kita bisa dapat ya pH-nya itu 2,4. 2,4.
Nah, di sini ya kita bisa lihat ya. Kita review lagi biar lebih jelas. Nah, kita untuk mencari nilai pH-nya, kita gunakan nilai Ka dari asam asetat. Kenapa? Karena kita sudah tahu asam asetat yang ada di larutan itu berapa dan asam asetat yang ada di larutan juga berapa. Maka di sini kita bisa masukkan nilai Ka-nya 1,8 K/-5, H plusnya kita tidak mengetahui, maka X. Nah, maka asetatnya itu kita tahu 2,3 K/-4, sedangkan asam asetatnya itu adalah 0,05 dikurang 2,3 K/-4. Nah, di sini kita bisa dapat bahwa nilai H plusnya, itu nilai H plusnya ya, nilai X-nya. Nilai H plusnya. Nilai H plusnya itu, bisa kita tahu bahwa nilai H plusnya itu adalah 3,9 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, sehingga apa? Karena nilai H plusnya kita sudah tahu seperti ini, maka yang terjadi adalah pH-nya itu adalah 2,4. Nah, sini makanya kita dapat pH-nya itu 2,4. pH-nya 2,4. Ya, seperti itu. Ya, mungkin untuk video kali ini cukup sekian saja ya untuk pembahasan soal ONMIPA tahun 2018 yang nomor 1 ya. Insya Allah nanti kita bakalan lanjut ke nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai nomor 6. Kita bakal dibahas nih. Kali ini kita fokus ke soal-soal ONMIPA sambil menunggu pengumuman OSN. Oke, ya mungkin sekian aja. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Juga share buat teman-teman yang merasa membutuhkan materi dan soal ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.